Kekaisaran Persia. Namanya saja sudah membayangkan pasukan yang besar, istana yang megah, dan pertempuran yang sengit. Berasal dari gurun Iran, bangsa Persia membangun salah satu kekaisaran terbesar yang pernah ada di dunia. Semuanya dimulai dengan seorang raja bernama Cyrus Agung. Seorang ahli strategi militer yang brilian dan politikus yang lebih cerdik, Cyrus menyatukan beberapa suku Persia di bawah benderanya. Dari basis kekuatan ini, ia menantang kekaisaran terkuat saat itu, Babilonia. Penaklukan Cyrus atas Babilonia pada tahun 539 SM mengejutkan seluruh dunia kuno. Tidak seperti bangsa Asyur yang sebelumnya dikenal brutal, Cyrus dikenal karena toleransi dan kebijaksanaannya. Ia membebaskan orang-orang Yahudi yang ditawan di Babilonia, memungkinkan mereka untuk kembali ke Yerusalem. Tindakan belas kasih ini membuatnya mendapatkan tempat di Alkitab sebagai seorang Mesias. Dengan Babilonia di bawah kendalinya, Cyrus meletakkan dasar bagi sebuah kekaisaran yang membentang dari Sungai Indus hingga Laut Aegea. Ia membangun sistem provinsi yang masing-masing diperintah oleh seorang gubernur yang disebut satrap untuk mengelola wilayahnya yang luas. Sistem ini bersama dengan jaringan jalan dan layanan pos menghubungkan sudut-sudut terjauh Kekaisaran Persia. Penerus Cyrus melanjutkan warisan ekspansinya. Putranya, Cambyses II, menambahkan Mesir ke wilayah Persia, sementara Darius Agung, mungkin kaisar Persia terbesar, mendorong batas kekaisaran ke tingkat terjauh. Darius adalah seorang pembangun sekaligus penakluk. Ia mendirikan ibu kota baru di Persepolis, sebuah kota megah dengan istana dan aula pertemuan, dan menugaskan pembangunan jalan raya, sebuah keajaiban teknik yang membentang lebih dari 1.600 mil. Putra Darius, Xerxes, paling dikenal karena pertempurannya dengan Yunani. Dikenang karena pasukan dan angkatan lautnya yang besar, Xerxes berusaha membalas dendam atas kekalahan ayahnya di pertempuran Marathon. Meskipun ia meraih kemenangan awal di Thermopylae dan Salamis, invasinya ke Yunani akhirnya berakhir dengan kekalahan. Perang-perang ini dengan Yunani, meskipun secara militer tidak signifikan dalam skema besar Kekaisaran Persia, memiliki dampak yang mendalam pada sejarahnya. Perang tersebut menandai awal dari kemunduran yang lambat, karena perselisihan internal dan pemberontakan mulai melemahkan kekaisaran di dalam. Meskipun akhirnya runtuh, Kekaisaran Persia meninggalkan warisan budaya yang kaya. Bangsa Persia terkenal dengan prestasi arsitekturnya. Persepolis dengan tangga monumentalnya, relief yang diukir rumit dan tiang-tiang yang menjulang tinggi, berdiri sebagai bukti kekuatan dan kecanggihan mereka. Di luar kecakapan arsitektur mereka, bangsa Persia dikenal karena administrasi dan sistem hukum mereka yang efisien. Darius Agung mengkodifikasi satu set hukum untuk seluruh kekaisaran, memastikan keadilan dan stabilitas di seluruh wilayahnya yang luas. Pendekatan inovatif terhadap pemerintahan ini menjadi model bagi kekaisaran-kekaisaran selanjutnya, termasuk Romawi. Kekaisaran yang ditempa Cyrus dengan begitu brilian akhirnya menyerah pada kelemahan internal dan tekanan eksternal. Pada tahun 344 SM, seorang raja muda Makedonia bernama Alexander Agung menyeberangi Hellespont dan menyerang Kekaisaran Persia. Alexander, seorang ahli taktik militer yang brilian, memenangkan serangkaian kemenangan yang menentukan melawan Persia, yang berpuncak pada pertempuran Gaugamela pada tahun 300 SM. Kekalahan di Gaugamela menghancurkan pasukan Persia dan membuat kekaisaran terbuka untuk ditaklukkan. Alexander bergerak menuju Persepolis yang ia bakar habis sebelum melanjutkan penaklukannya atas wilayah Persia. Pada tahun 330 SM, Kekaisaran Persia yang dulu perkasa telah jatuh. Meskipun Kekaisaran Persia sendiri telah lenyap, dampaknya pada sejarah sangatlah besar. Bangsa Persia memelopori bentuk-bentuk baru pemerintahan dan administrasi, meninggalkan warisan abadi pada perkembangan hukum, arsitektur, dan budaya. Kisah mereka adalah pengingat bahwa bahkan kekaisaran terbesar pun dapat bangkit dan runtuh, meninggalkan gema kejayaan mereka di pasir waktu.